Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat. Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Taib, madza darsuna al-an? As-sirah an-nabawiyah. Baik, pelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah As-sirah an-nabawiyah, mempelajari tentang sejarah kehidupan makhluk paling mulia, manusia agung, teladan kita semua yang wajib kita patuhi, wajib kita cintai, kita rindukan dan kita harapkan syafaatnya yaumul qiyamah nanti. Sosok teladan yang paling pantas dan layak untuk kita pelajari dan kita gali sejarahnya. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqh Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama membahas, mengetahui bahwa musuh Islam dalam hal perang pemikiran, dalam hal penjajahan pemikiran, dalam hal penyebaran syubhat, dalam hal fitnah, ada dua macam, ada dua model. Yang pertama, mereka yang menjadikan permusuhan mereka terhadap Islam sebagai usaha, sebagai mata pencaharian, sebagai profesi, sebagai kerajinan yang mereka tekuni, yang pada akhirnya mereka bisa menjadikan kerajinan yang ditekuni itu maksudnya adalah permusuhan mereka terhadap Islam sebagai sumber penghasilan mereka berupa materi. Tentu mereka tidak peduli pada yang namanya fakta kebenaran, mereka tidak peduli pada yang namanya hakikat kebenaran. Mereka tidak pernah peduli dan tidak mau peduli. Karena yang mereka inginkan adalah bagaimana fitnah dan syubhat, yang mana fitnah dan syubhat tersebut dasar dan landasannya adalah fanatik yang buta terhadap satu kelompok atau pemikiran. Bagaimana syubhat-syubhat tersebut bisa masuk pada hati kaum muslimin sehingga bisa menggoyahkan keimanan mereka. Ini model pertama. Siapa mereka ini? Mereka tentunya adalah misionaris dan sebagian besar kaum orientalis. Kemudian yang kedua, model musuh Islam yang kedua adalah model manusia yang ikut-ikutan saja. Diumpamakan mereka ini seperti seseorang yang meletakkan lencana di bajunya, sebagai tanda dan simbol agar mereka dikenali kepada kelompok mana mereka ikut, dari kelompok mana sebetulnya mereka ini. Hanya itu saja. Jadi kelompok kedua ini justru malah lebih parah lagi. Kenapa? Karena yang mendasari perbuatan itu adalah senang ikut-ikutan, hobi ikut-ikutan yang sifatnya adalah taklid dan fanatik buta, bukan yang lain. Ini mereka kelompok kedua ini. Bahkan kelompok kedua ini juga tidak pernah lihat ketika mereka mau ikut. Normalnya begini, seorang manusia ketika ingin mengikuti seseorang harus kenal dulu siapa yang diikuti dan harus dicari tahu terlebih dahulu dia ikut orang tersebut dalam perkara yang dia ikuti benar atau tidak. Ini ikut-ikutan yang normal, mencari tahu terlebih dahulu.
Tapi kalau mereka kelompok Islam yang kedua yang memusuhi Islam, permusuhan mereka itu selain didasari oleh yang namanya ikut-ikutan saja, juga didasari oleh yang namanya kebodohan dan ketidaktahuan mereka, bahkan keengganan mereka untuk mengetahui hakikat yang sebenarnya seperti apa. Bahkan mereka tidak sama sekali yang namanya membaca sejarah atau belajar sejarah atau mencoba ingin tahu, meneliti sejarah yang benar seperti apa. Tidak. Ini mereka kelompok yang kedua. Kenapa dikatakan seperti itu? Baik kelompok pertama ataupun kelompok kedua dikatakan seperti itu. Karena bagi orang, kata Syekhul Musannif, pada pertemuan lalu kita bahas, seorang muslim yang insaf, yang peka, yang tahu akan agamanya, yang mempelajari sejarah nabinya dengan benar, maka akan mendapatkan fakta bahwa yang digembor-gemborkan, yang disebarkan oleh para musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam tentang pernikahan Rasulullah SAW yang mereka buat dan mereka gambarkan bagaimana, ini yang ingin mereka inginkan, menggambarkan Rasulullah sebagai seseorang yang tenggelam dalam syahwat jasmani. Ini yang mereka inginkan. Tapi yang belajar sejarah, yang tahu agamanya, cukup dengan belajar sejarah saja mereka akan tahu bahwa apa yang digembor-gemborkan, yang disebarkan daripada syubhat dan fitnah yang tadi disebutkan itu adalah palsu, itu adalah jauh sekali dari fakta, bahkan bertentangan dengan fakta 1000%. Oleh karenanya penting bagi kita semua untuk mengkaji segala sesuatu dengan metodologi ilmiah, metodologi yang tepat sehingga kita sampai kepada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kita inginkan. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana syubhat yang mereka sebarkan, fitnah yang mereka sebarkan, yang mereka buat tentang kisah atau dibalik kisah atau yang berkaitan dengan kisah pernikahan Rasulullah SAW. Syubhat-syubhat itu adalah tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada faktanya sama sekali, bahkan bertentangan sesuai dengan fakta. Kita akan lanjutkan pembahasan mengcounter syubhat tersebut. Baik, qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala farrajulu syahwani. Baik, dari sebelumnya agar kita nyambung. Yuriduna an yulsiqu bihi sallallahu alaihi wasallam surat ar-rajuli syahwanil ghariqi fi ladzatil jism. Mereka menginginkan menggambarkan Rasulullah SAW dalam gambaran seorang laki-laki dewasa yang tenggelam dalam syahwatnya, yang dikuasai oleh syahwatnya, yang fokus dan mengedepankan kenikmatan-kenikmatan jasmani. Dalam bahasa kasar, mereka menginginkan kita semuanya memandang Rasulullah SAW dengan pandangan bahwa beliau ini adalah seorang laki-laki dewasa yang hiperseks. Ini bahasa kasarnya seperti itu. Ini yang mereka inginkan. Wa mawdu'u zawaji sallallahu alaihi wasallam huwa wahdahu ad-dalil kafi al-aksi dzalik tamaman. Yang objektif mempelajari sejarah Rasulullah, maka dia sejarah Rasulullah itu sendiri adalah bukti yang sangat mumpuni untuk membuktikan bahwa faktanya adalah bertentangan, kebalikan daripada apa yang disebutkan tadi, syubhat tadi.
Syubhat bahwasanya Rasulullah adalah orang yang tenggelam dalam kenikmatan syahwatnya, dalam kenikmatan jasmani. Yang belajar sejarah, sejarah itu sendiri cukup membuktikan kebatilan, kepalsuan, syubhat yang tadi disebutkan. Tambahannya lagi, farrajulu syahwani, orang yang dikuasai oleh hawa nafsu syahwatnya, yang hiperseks, la ya'ishu ilal khamisati wal 20 min al-umri fi bi'atin mithli bi'atil Arab fi jahiliyatiha afifan nafsi duna an yansaqa fi syai'in min at-tayyaratil fasida allati tamushu min hawlih. Seorang laki-laki yang tenggelam dalam syahwatnya, orang yang hiperseks, tidak mungkin hidup sampai usia 25 tahun di lingkungan yang sangat rusak seperti lingkungan Arab pada masa jahiliyahnya, dalam keadaan afifan nafsi, dalam keadaan terhormat betul, menjaga kehormatannya. Kita tahu bahwa lingkungan saat itu, masyarakat Arab pada masa jahiliyah saat itu, hampir-hampir atau bisa disamakan mereka meyakini yang namanya atau melakukan yang namanya ibahiyah. Ibahiyah, falsafah ibahiyah, apa itu? Ibahiyah itu seakan-akan yang namanya perzinahan itu bebas dan halal-halal saja. Dan itu dilakukan oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Tapi Rasulullah SAW sampai 25 tahun usianya, apakah pernah melakukan seperti itu? Tidak. Jangankan melakukan seperti itu, mendekati pun tidak. Jangankan mendekati dalam makna yang kita pahami seperti pacaran dan sebagainya. Tidak. Bahkan dekat dengan seorang wanita, menyentuhnya pun tidak. Itu Rasulullah SAW. Bayangkan, sedangkan sahabat-sahabatnya, teman-teman sebayanya, mereka tenggelam dalam yang namanya kenikmatan jasmani. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan dengan mudahnya. Untuk urusan yang satu ini, bab yang namanya perzinahan, wala'iyadzubillah, bab yang namanya perkumpulan dengan lawan jenis, dengan mudah sekali dilakukan karena pintu sangat terbuka lebar, jalan pun juga ada. Dan itu tidak bertentangan dengan yang namanya adat istiadat, tradisi, kebiasaan bangsa Arab jahiliyah saat itu. Artinya seandainya melakukan itu pun Rasulullah tidak akan dicaci maki. Rasulullah tidak akan dianggap aib. Rasulullah tidak akan dicerca. Rasulullah tidak akan direndahkan. Karena sudah mewabah penyakit seperti ini, kebiasaan buruk seperti ini saat itu. Tapi Rasulullah SAW sampai usianya 25 tahun, usia saat beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, tidak pernah bahkan terfikir dalam benak beliau untuk melakukan apa yang dilakukan oleh teman-teman sebayanya dalam hal menuruti syahwat mereka. Apa mungkin seperti ini keadaan orang yang katanya dikuasai oleh hawa nafsunya? Enggak mungkin. Tidak mungkin itu terjadi. Mustahil. Bayangkan, orang ketika dikuasai oleh yang namanya keinginan, maka dia akan menggebu-gebu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ayo, orang normal semuanya akan seperti itu. Ayo, sadari. Ayo teliti. Orang normal akan mengalami seperti itu. Kemudian ketika yang diinginkannya ada di hadapan mata, apa akan dibiarkan begitu saja? Oh, tentu tidak. Karena keinginannya ada di hadapan mata saat itu, maka yang terjadi apa? Langsung akan dilampiaskan keinginannya. Ini jelas. Tapi Rasulullah SAW tidak terlintas menginginkan perkara-perkara buruk yang dituduhkan oleh mereka-mereka penyebar fitnah, penyebar syubhat yang tidak memiliki fakta dan bukti sama sekali. Wala'iyadzubillah. Rasulullah jauh dari semua itu. Sampai dikatakan Rasulullah tidak pernah tertarik, terseret kepada tayyaratul fasidah. Tayyarat itu seperti aliran. Aliran-aliran yang rusak. Yang mana tamuju min haulih. Jadi bergelombang, yang namanya aliran ini terus bergelombang ada di sekitarnya. Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah tertarik. Warrajul syahwan la yaqbalu ba'da dzalika an yatazawwaja min ayyimin laha ma yuqaribu dhi'fa umri.
dan seorang laki-laki dewasa yang hiperseks, yang dikuasai oleh syahwatnya, oleh nafsunya, yang tenggelam dalam kenikmatan jasmani, kenikmatan duniawi, tidak mungkin akan menerima nikah dengan wanita yang sudah menjanda 2 kali, yang umurnya usianya hampir 2 kali lipat daripada usia beliau. Ini bagaimana? Bahkan mungkin bisa dikatakan seusia ibundanya, hampir seusia ibunda tercintanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jauh sekali. Pernah ada yang datang ke kami, ini jujur. Ada yang datang ke kami kemudian mengatakan, Ustadz, mohon carikan untuk saya pasangan hidup. Ini seorang laki-laki. Orang laki-laki terhormat, Masya Allah. Tolong carikan untuk saya pasangan hidup. Pokoknya saya pasrahkan deh ke Ustadz. Kami saat itu hanya tersenyum dan kami ingin tahu sebetulnya sejauh mana pasrahnya yang bersangkutan kepada kami saat itu. Ingin dicarikan pasangan. Kemudian kami sampaikan, baiklah kalau kamu pasrah, saya akan carikan untukmu pasangan janda beranak 3. Oh tidak Ustaz, ya jangan janda lah katanya, cari yang perawan, cari yang gadis Ustaz. Lihat, ini gambaran orang normal, bukan gambaran orang yang dikuasai oleh hawa nafsu syahwatnya, bukan orang yang hiperseks. Nah, ini orang normal, dia belum menikah, pengen menikah, tapi tidak mau dengan yang sudah menjanda, yang sudah punya anak, tidak mau. Ini orang normal. Bagaimana dengan orang yang dikuasai oleh syahwatnya? Kemudian mendapatkan yang namanya wanita dengan mudah. Bahkan kadang dengan bahasa, tanda kutip, dengan gratis, dengan mudah sekali. Seandainya tidak mampu menikah dengan yang namanya orang-orang yang merdeka, kalangan yang merdeka, maka budak hamba sahaya pun banyak budak perempuan. Diperjualbelikan dengan mudah, dengan murah sekali, hanya sekali untuk melampiaskan syahwat. Tapi apakah itu pernah terlintas dalam diri Rasulullah? Tidak. Apakah itu Rasulullah lakukan? Sama sekali tidak. Rasulullah terkenal dengan orang yang menjaga kehormatannya sampai beliau menikah di usia 25 tahun. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Kita lanjutkan. Thumma ya'ishu ثم يعيش معها دون أن تمتد عينه إلى شيء مما حوله وإن من حوله الكثير وله إلى ذلك أكثر من سبيل. Sebentar. Ini ثم يعيش معها دون أن تمتد عينه إلى شيء مما حوله. Bisa dibaca wa in min haulihil kathiru atau wa inna min haulil kathira walahu. Wa in min hauli katsiru walahu ila dzalik aktsar min sabil. Lihat. Kemudian setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang usianya hampir 2 kali lipat lebih daripada usia beliau, selama masa pernikahan bagaimana matanya beliau, bahasa di sini, matanya beliau tidak pernah melirik wanita lain sama sekali. Apa begini keadaan orang yang dikuasai oleh syahwatnya? Apa begini katanya orang yang hiperseks? Apa mungkin? Jauh sekali. Selama hidup dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah menjaga mata, menjaga pandangan, menjaga hatinya. Tidak pernah melirik kepada wanita lain. Atau bahkan budak wanita, budak perempuan yang mungkin bisa dijadikan pelampiasan syahwat. Tidak dilirik sama sekali Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah kalau seandainya mau melakukan itu, jalannya banyak dan terbuka lebar. Tadi itu. Tidak ada alasan, tidak ada alasan dan tidak ada halangan untuk pemuda yang hidup di masa jahiliyah saat itu untuk melakukan
bagi pemuda yang hidup di masa jahiliyah saat itu untuk melakukan apa yang mereka inginkan yang berkaitan dengan syahwatnya. Mau menikah dengan 1, 2, 3, 4 perempuan, wanita, atau 5, 6, 7, saat itu belum ada syariat Islam. Dan bebas itu, jalannya pun mudah. Bahkan kita ketahui, ada beberapa sahabat ketika menikah punya istrinya 10. Ada beberapa sahabat ketika menikah punya budak perempuannya sekian, dan seterusnya. Lihat, bayangkan. Artinya itu mudah dapat itu. Apalagi Rasulullah mampu. Bayangkan, saat jalan terbuka lebar, kemudian keinginan menggebu-gebu, apa bisa ditunda? Tidak mungkin bisa ditunda. Ibaratkan saja orang yang lagi lapar betul, sangat lapar, hobi makan, makannya banyak, kemudian makanan tersedia ada di hadapannya, dan dibebaskan oleh orang yang ada di sekitarnya. Silahkan makan apa yang kamu mau, silahkan makan. Dan ketika memakan pun tidak akan menjadi aib, tidak akan menjadi pembicaraan. Apakah orang seperti ini akan menunda-nunda waktu makannya? Tidak, tentu akan dilahap saat itu juga. Tidak akan dibiarkan lama, bahkan mungkin 1 detik pun dia tidak akan sabar. Sama analogi ini ada pada diri Rasulullah SAW. Kalau beliau orang yang dikuasai syahwat, kalau beliau orang yang mementingkan, mengedepankan namanya kenikmatan jasmani duniawi, maka sangat mudah bagi Rasulullah SAW melakukan itu semua. Tapi fakta sejarah berkata kebalikan daripada apa yang mereka tuduhkan, yang mana tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan lebih pantas disebut dengan khayalan. Baik. Ila an yatajawaz marhatas syabab thumma al-kuhula wa yadkhula fi madarij syaikhukhah. Lihat, bayangkan, Rasulullah SAW melewati masa muda dalam keadaan terhormat dan menjaga kehormatannya. Kemudian masa dewasa dalam keadaan terhormat dan menjaga kehormatannya. Kemudian sampai Rasulullah SAW masuk dalam fase sepuh, fase syekh ini sepuh di sini, juga masih dalam keadaan terhormat dan terjaga kehormatannya. Kemudian bagaimana? Di mana akal Anda, wahai penyebar syubhat? Di mana hati Anda, wahai penyebar syubhat? Mana pikiran Anda ketika Anda melontarkan syubhat yang keji seperti itu, fitnah yang keji terhadap Rasulullah? Dari mulai muda, masa mudanya Rasulullah terjaga. Masa dewasa Rasulullah terjaga. Masa tua Rasulullah terjaga. Kemudian mana celah, mana bukti, mana? Tidak ada celah di sini dan tidak ada bukti, tidak ada fakta atas fitnah yang dilontarkan terhadap Rasulullah. Justru itu hanya akan menunjukkan bahwasanya ada yang namanya iri hati, dengki di dalam hatimu, wahai penyebar syubhat. Wal'iyadzubillah. Lihat, tentu fase kehidupan manusia itu bisa dibagi menjadi 5. Yang pertama tufulah ini masa kanak-kanak, fase kanak-kanak. Kedua murahaqah, fase remaja. Ketiga syabab, fase anak-anak muda. Kemudian keempat kuhulah, fase dewasa. Kemudian kelima syaikhukhah, fase tua. Nah, Rasulullah SAW dalam semua fase terjaga, khususnya fase yang 3 terakhir, syabab, kuhula, syaikhukhah. Rasulullah SAW dalam keadaan sangat terhormat dan sangat terjaga. Dan ingat, sebab terjaganya Rasulullah, sebab terhormatnya Rasulullah, itulah sebab ketertarikan Sayyidah Khadijah Al-Kubra terhadap Rasulullah SAW di antara sebab-sebab yang lainnya. Baik. Wa yadkhulu fi madarij syaikhukhah, artinya kami tegaskan lagi bahwa sungguh sangat menggelikan sekali fitnah yang disebarkan, yang ditujukan kepada Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pernikahan Rasulullah SAW, kisah pernikahan Rasulullah SAW. Apa yang mereka katakan, apa yang mereka sampaikan, lagi-lagi itu adalah fitnah yang sangat keji, yang tidak sama sekali memiliki sumber fakta, tidak sama sekali dilengkapi dengan bukti, tidak. Tapi itu tidak ubahnya hanya khayalan belaka, hanya berandai-andai belaka,
Dan yang membuat mereka melakukan itu tentu ada beberapa faktor. Di antaranya yang membuat mereka melakukan itu artinya menyebarkan fitnah dan syubhat terhadap Rasulullah, syubhat untuk kita umat Islam yang mencintai Rasulullah, mengagungkan Rasulullah. Faktornya kami simpulkan bahwa yang pertama karena fanatik buta, yang tidak pernah dengan fanatik tersebut, yang namanya fanatik buta. Yang namanya fanatik buta itu maka akan menyeret seseorang kepada mengingkari fakta, mengingkari hakikat, mengingkari kebenaran. Ini sudah kita bahas dan berulang-ulang kali kita ulang. Kemudian faktor berikutnya, mereka dengan menyebarkan fitnah dan syubhat tersebut akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari keuntungan duniawi. Jadi sebetulnya yang ikut syahwat dunianya adalah penyebar fitnah ini. Yang mengikuti, yang tenggelam dalam kenikmatan duniawinya adalah penyebar fitnah ini. Bukan Sayyiduna Rasulullah SAW yang Allah sucikan, yang Allah jaga, yang Allah betul-betul jauhkan Rasulullah SAW dari perkara-perkara yang tidak mulia, perkara-perkara yang tidak terhormat, perkara-perkara yang akan mengganggu jalan dakwahnya Rasulullah SAW. Jadi kesimpulan yang berkaitan dengan yang namanya syubhat, yang syubhat ini nol. Syubhat ini tidak ada nilainya. Syubhat ini tidak berlandaskan dalil dan fakta. Syubhat ini adalah khayalan belaka. Syubhat ini adalah andai-andai belaka. Syubhat ini di belakangnya adalah fanatisme buta. Syubhat ini di belakangnya ada tujuan untuk mengumpulkan yang namanya materi atau harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita iman yang benar, yang kuat. Dan semakin hari iman tersebut Allah tambah sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.